Polisi menyebut Wahyu meraup untung hingga 9 triliun rupiah dari robot trading Auto Trade Gold. Selain di Indonesia, korban Wahyu Kenzo yang mencapai 25.000 orang melalui robot trading ini juga berasal dari luar negeri. Modusnya, Wahyu Kenzo memanipulasi dengan menjual produk minuman kesehatan yang mendapatkan bonus robot trading. Ada satu lagi kasus penipuan keuangan yang terungkap karena pengaduan nasabah yang merasa tertipu. Wahyu Kenzo, seorang pengusaha di Jawa Timur, ditangkap polisi karena dituduh menipu seorang kliennya. Awalnya, orang yang ditipu itu tertarik untuk investasi pakai robot trading yang dimiliki sama si Wahyu Kenzo. Robot trading ini adalah sebuah software yang didesain dan diklaim mampu menganalisa pergerakan saham dan kripto dengan tepat dan bisa menghasilkan cuan puluhan persen setiap bulan. Si pengusaha yang tertipu ini percaya sama Wahyu Kenzo karena Wahyu Kenzo sering posting fotonya di Instagram dengan banyak tokoh publik yang terkenal. Wahyu Kenzo juga sering pamer-pamer mobil dan rumah mewahnya, menunjukkan bahwa dia adalah pengusaha sukses dan bisa dipercaya. Si pengusaha yang tertipu ini awalnya memang dapat profit. Karena pengen dapat profit yang lebih besar lagi, dia masukin lagi uang senilai miliaran rupiah ke aplikasi robot tradingnya Wahyu Kenzo. Nah, dia baru merasa ketipu ketika dia mau tarik profitnya, tapi ternyata nggak bisa. Mesin robot tradingnya bilang kalau jumlah yang ditarik itu terlalu besar. Si pengusaha itu lalu menarik jumlah yang lebih kecil, tapi tetap aja nggak bisa. Malah mesin robot trading memberitahukan bahwa terjadi kerusakan dan software dalam kondisi sedang diperbaiki. Karena menagih ke Wahyu Kenzo nggak bisa-bisa, akhirnya pengusaha yang ketipu ini lapor ke polisi. Polisi menyelidiki Wahyu Kenzo dan terbongkarlah fakta kalau robot trading itu sebenarnya memang disetel untuk penipuan. Software ini sama sekali tidak bisa menganalisa pergerakan saham, hanya menampilkan seolah-olah orang yang invest atau taruh duit di sana itu menang saham. Kemungkinan kalaupun ada yang pernah berhasil narik dananya dari sana, itu hasil dari model gali lubang tutup lubang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Atau istilah populernya kita kenal dengan nama skema Ponzi. Skema Ponzi ini adalah penipuan model piramida di mana profit dari si investor pertama itu selalu ditutupi dari investasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga piramid yang paling bawah dan paling banyak korbannya lah yang paling rugi. Dan terbongkar juga kalau ternyata yang ditipu oleh Wahyu Kenzo ini gak cuma 1-2 orang. Tapi 25.000 orang. Luar biasa. Nilai perputaran di robot trading ini juga diperkirakan nilainya fantastis, yaitu 9 triliun rupiah. Sesudah Wahyu Kenzo tertangkap, mulai berdatanganlah satu persatu orang yang merasa ditipu oleh Wahyu Kenzo ke polisi. Mereka melaporkan sudah ditipu, bahkan jumlahnya miliaran rupiah. Saya jadi ingat Indra Kents, Doni Salmanan, dan banyak lagi yang sempat jadi bahan pemberitaan bahwa mereka adalah pengusaha sukses hanya karena sering-sering pamer kemewahan di media sosial. Pada akhirnya kita semua tahu kalau pameran kemewahan itu hanya tipu belaka sebagai umpan supaya orang mau investasi ke mereka. Mereka menjaring orang-orang yang silau pada harta, silau pada kemewahan dan ingin mendapatkannya dalam waktu instan.
Di ujungnya nanti mereka menangis karena bukan kemewahan yang mereka dapat, tapi justru dikejar-kejar hutang karena banyak dari mereka yang berhutang besar hanya karena tergiur keuntungan besar dan gampang. Robot trading Wahyu Kenzo yang diberi nama Auto Trade Gold ini sudah diblokir oleh Badan Pengawas Komoditas atau BAPEPTI sejak April 2022 lalu. Tapi terlambat karena korbannya sudah mencapai puluhan ribu orang dan kerugiannya juga sudah mencapai triliunan rupiah. Banyak sekali penipuan keuangan di negara kita yang badan pengawasnya masih cupu-cupu dan baru bertindak kalau sudah ada kebakaran. Badan pengawas di negeri kita belum punya kemampuan untuk penyelidikan ketika ada sebuah sistem baru yang berkembang di masyarakat dan mulai membangun sistem pencegahan. Kita masih mengandalkan pengaduan dari masyarakat yang jadi korban dan baru bergerak. Selalu pasif, nggak aktif dan masuk ke dalam masyarakat. Masyarakat kita juga gitu. Banyak yang pengen semuanya serba cepat. Pengen naik haji murah dan cepat, ditipu sama perusahaan travel. Pengen kaya dengan mudah dan cepat, ditipu sama koperasi dan perusahaan investasi. Pengen dapat kerja mudah dan cepat, ditipu lagi sama calo. Senangnya ditipu orang yang mulutnya manis dan menjanjikan mimpi yang indah. Tapi gak senang ketika diberitahu bahwa untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan itu jalannya gak mudah, terjal, penuh keringat, dan pastinya lama. Penipuan keuangan yang marak di negeri kita ini karena di sana terjadi atau berlaku supply and demand. Ada permintaan, maka ada penawaran. Selama di masyarakat kita banyak yang ingin ditipu dengan mimpi indah, penipunya itu pasti ada. Mereka bergerak dengan berbagai macam cara, mulai dari yang manual sampai yang sudah profesional. Dan lucunya, penipuan keuangan itu termasuk model kejahatan yang tertua. Tahun 1600-an di Eropa pernah ada penipuan terbesar di dunia dan dikenal dengan kasus tulip mania. Jadi akhirnya kita mengerti bahwa pola yang sama berulang kembali dan masih ada juga manusia yang tidak pernah belajar dari masalah. Pada akhirnya manusia itu tumbuh dan hidup dengan karakternya. Mungkin memang harus ada manusia yang terus ditipu supaya kita bisa belajar darinya. Seruput kopinya. Manusia. Gaspol.